Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi. Jangan lupa tersenyum ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan HAM yang akan dijelaskan oleh Saudari Suci Ramadhani. Perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara singkat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif. Wacana hak asasi manusia telah hidup bahkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser hak objektif dan hak subjektif. Kala itu sudah dikenal konsep hak, namun hak itu tidak melekat pada semua orang, melainkan hanya dimiliki sebagian orang sesuai status, kolektivitas, dan kelas, yaitu Magna Carta pada tahun 1215 lebih menekankan pada hak atas kepemilikan melampaui kelas baron. Magna Carta ialah piagam perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan. Pada perkembangannya, kemudian konsepsi hukum alamiah mempengaruhi perkembangan sosial di Amerika Serikat pada abad ke-18. Mereka menghubungkan kebebasan beragama dengan perjuangan kebebasan politik. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 mengekspresikan gagasan Locke, yaitu bahwa setiap laki-laki diciptakan setara dan mereka memiliki hak yang tidak mengamankan hak-hak ini. Pemerintah dibentuk oleh laki-laki. Jika pemerintah merusak hak-hak ini, maka rakyat berhak untuk mengubah atau menghapus pemerintahan. Di Amerika juga lahir The Virgin Declaration of Rights, di mana deklarasi pemerintahan ini mencantumkan bahwa kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak yang diturunkan dari proses hukum sebagai kebebasan khusus yang dilindungi dari intervensi pemerintah. Ada pula Bill of Rights 1791, ia memasukkan serangkaian hak mulai dari hak atas kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan ekspresi, dan berkumpul, perlindungan dari penangkapan tidak sah, hingga hak-hak hukum. Hak-hak ini berbasis pada prosedur historis tetapi dijustifikasi oleh teori hak alamiah. Momentum yang berkontribusi paling penting bagi penyusunan dan pelembagaan rezim hak asasi manusia internasional adalah perkembangan sosial politik pada abad pencerahan. Oleh karena itu, HAM diidentikan sebagai proyek abad pencerahan pada akhir abad ke-18. The Declaration of the Rights of Man and the Citizen merupakan hasil penting revolusi Perancis 1789 yang menjadi momentum bagi penyusunan dan pelembagaan hak asasi manusia sebagai praktik sosial politik internasional. Deklarasi ini mencakup posisi yang setara di hadapan hukum, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, keamanan, kebebasan umum untuk melakukan segala sesuatu yang tidak menyakiti orang lain, dan hak kepemilikan. Egalitarianisme dan kesetaraan menjadi nafas yang menghidupi deklarasi ini. Revolusi Prancis kemudian menandai pergeseran dari sistem politik berbasis pada status dan keistimewaan menuju sistem politik yang mendeklarasikan kebebasan dan kesetaraan sebagai prinsip. Kebebasan ini menjadi
sebuah revolusi yang mengakhiri monopoli gereja dan dogmanya untuk melindungi raja dan keistimewaan kaum bangsawan. Gerakan pembebasan itulah memisahkan kekuasaan negara dan gereja dan menekankan pentingnya hak atas hidup, kebebasan berekspresi, hak milik, penolakan terhadap sensor dan berekspresi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai HAM di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Iriansyah Nasution. HAM di Indonesia. Sejarah pemikiran HAM di Indonesia berawal di titik awal kemerdekaan yang sebelumnya terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dengan Supomo dan Muhammad Hatta dengan Muhammad Yamin pada pihak yang lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat dan hak untuk berkumpul, serta hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. Penerapan hukum kepada pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc, yang mana pengadilan ad hoc ini dipakai untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia adalah Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, yang mana pengadilan ad hoc ini tidak ada bedanya dengan pengadilan biasa pada umumnya. Kemudian, lembaga yang dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang, yaitu yang pertama, pengadilan umum, yang kedua, pengadilan militer, yang ketiga, pengadilan agama, dan yang keempat, pengadilan niaga. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu melalui pengadilan ad hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan apabila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut setelah undang-undang ini, maka diselesaikan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan apabila terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut sebelum undang-undang ini, dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan eksekutif dan sebagai aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menerapkan asas good government. Masyarakat sebagai public actor di lapangan, aparat keamanan sebagai petugas keamanan di wilayah, dan lapisan masyarakat lainnya yang dapat menjadi faktor kendala-kendala terhadap penegakan hak asasi manusia di sana yang disebabkan oleh diantaranya. Yang pertama, pemerintah selaku police obligation. Yang kedua, TNI Polri sebagai petugas keamanan. Yang ketiga, masyarakat selaku civil actor. Dan terakhir, kelompok dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurma Yunita. Hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam konteks HAM, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain yang memiliki hubungan sebab akibat.
seseorang bisa mendapat haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas HAM. Hak dan kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Artinya, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan Pembahasan yang HAM. terakhir adalah mengenai kasus-kasus HAM di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudari Eni Hidayati. Kasus-kasus HAM di Indonesia. Yang pertama, pembunuhan Munir. Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam pada tahun 2004. Yang kedua, peristiwa berdarah G30 SPKI. Pembunuhan massal tahun 1965 menelan korban mencapai hampir 1,5 juta orang, bahkan kemungkinannya bisa berlebih besar. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Namun menurut perkiraan, ada lebih dari 1.000 warga Tanjung Priuk yang tewas, hilang ataupun terluka. Kemudian, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 atau kasus Trisakti. Awal kerusuhan ini kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis finansial dan ekonomi yang sedang melanda Asia atau dikenal sebagai krisis moneter atau krismon. Ketegangan di masyarakat menjadi semakin tinggi dan kondisi makin memburuk setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas ketika melakukan unjuk rasa. Pembantaian Rawagede. Pada agresi militer Belanda yang pertama, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1947, terjadi pembantaian di Kampung Rawagede yang dilakukan oleh militer Belanda yang menewaskan sekitar 431 penduduk. Setahun kemudian, Belanda kembali menyerang tanpa alasan yang menewaskan 35 warga Rawagede. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran HAM di Aceh. Pada tahun 1990 hingga 1998 terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintah saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Selanjutnya adalah tragedi Wamena. Banyak korban jiwa yang berjatuhan karena tragedi ini, mulai dari perampasan paksa yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa untuk menemukan pelaku yang masih lari. Pada pemindahan paksa tersebut, disebutkan bahwa 42 orang meninggal karena kelaparan, sedangkan 15 yang lainnya menjadi korban. Kemudian peristiwa Talangsari di Lampung. Peristiwa ini terjadi lantaran ada isu bahwa terdapat jemaat Islam yang hendak makar di pemerintah. TNI dan polisi mengepung dan menyerang kelompok ini dengan sekitar 3 peleton tentara dan 40 anggota BRIMOB. Tercatat, terdapat ratusan masyarakat sipil yang dibantai dalam penyerangan ini, dan banyak lagi yang terluka. Kasus pelanggaran HAM penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 atau Petrus. Operasi ini melingkupi kegiatan penangkapan dan pembunuhan, terutama untuk masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Ratusan orang telah terbunuh dalam peristiwa berdarah ini. Selanjutnya yaitu peristiwa penculikan aktivis 1997 atau 1998. Sebanyak 23 aktivis hilang pada periode ini. 9 diantaranya dilepaskan kembali. 1 korban ditemukan tewas dan 13 korban hilang.
lainnya tidak pernah kembali hingga kini. Penculikan yang dilakukan oleh aparat negara ini terjadi di berbagai wilayah. Beberapa di antaranya adalah Solo, Lampung, dan paling banyak di Jakarta. Selanjutnya adalah pembantaian Santa Cruz. Pembantaian Santa Cruz terjadi di Dili, Timur atau sekarang disebut sebagai Timur Leste. Dalam hal ini, tentara Indonesia melepaskan tembakan-tembakan ke arah kerumunan pendemo tersebut. Akibat serangan ini, 271 orang tewas, 250 orang menghilang, dan sekitar 382 orang terluka. Dan yang terakhir, pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah terbunuhnya 6 laskar FPI. Peristiwa penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau disebut FPI oleh polisi ini terjadi pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Peristiwa ini banyak menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Keenam orang yang tewas itu adalah Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, dan Khodofi. Saya harap pemerintah lebih tegas dan tidak memfilter dalam menegakkan keadilan hak asasi manusia di Indonesia. Saya berharap penegakan HAM yang ada di Indonesia dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM serta dapat meningkatkan perlindungan HAM. Terima kasih. Harapan saya terhadap penegakan HAM di Indonesia selanjutnya adalah bagaimana pemerintah harus lebih bijaksana dan adil dalam memberikan dan menegakkan hukum terkait hak asasi manusia itu sendiri terhadap setiap masyarakat dengan tidak memandang kedudukan, ras, agama, dan suku, dan lain-lain terhadap setiap masyarakat. Yang artinya setiap masyarakat di sini memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus diberikan haknya atas hak asasi manusia itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, hak asasi manusia adalah hak setiap pribadi dari manusia. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jayalah Indonesia. Agar pemerintah lebih tegas bertindak dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Dan saya berharap agar mata batin para penegak hukum senantiasa selalu terbuka untuk keadilan masyarakat. Dan saya berharap agar perhatian terhadap HAM lebih dikedepankan lagi oleh rakyat dan pemerintah.